supaya masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemimpin dan pemimpin tidak terjebak kepada membangun portofolio, ya, supaya cukup dipahami dalam konteks sosmed, ya. Jadi memang harus secara fungsional menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Tokoh katanya sekarang pemimpin sudah ada, tapi masalah klasik kayak banjir, kemacetan di Kabupaten Bandung, ini masalah-masalah yang masih belum tuntas nih Pak. Nah ini seperti apa pandangan Pak? Ya, saya kira tampaknya pemerintah daerah harus punya roadmap, ya. Apa saja infrastruktur yang kemudian masih jadi persoalan, kemudian direncanakan dalam satu periode kepengurusan kepala daerah ini bisa apa saja yang diselesaikan supaya masyarakat betul-betul merasakan kehadiran pemimpin dan pemimpin tidak terjebak kepada membangun portofolio, ya, supaya cukup dipahami dalam konteks sosmed, ya. Jadi memang harus secara fungsional menyelesaikan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Itu kita harapkan begitu. Memang ada yang harus diselesaikan tidak cukup dalam satu periode kepengurusan. Saya kira nggak ada masalah, makanya kenapa harus ada RPJMD, ada RPJPD, ya, itu untuk hal-hal yang memang nggak bisa diselesaikan dalam satu periode. Tapi untuk yang bisa diselesaikan satu periode, saya kira itu harus jadi prioritas. Nah Pak, kendala waktu zaman Pak Aher menjabat untuk mengatasi banjir ini adalah egosentris dari masing-masing kepala daerah. Nah, kalau melihat petanya seperti ini, apakah PKS sangat yakin 4 daerah Bandung Raya ini bisa diambil alih untuk mengentaskan masalah banjir yang memang ini masalah bersama, masalah daerah bersama? Ya, saya kira itu dua hal yang berbeda, ya. Konteks target pemenangan pemilu, ya kita ingin yang sebesar-besarnya, ya, dan sebanyak-banyaknya gitu kan. Artinya daerah yang kemudian kelak dipimpin oleh kader PKS. Gitu. Harapannya mudah-mudahan jadi peluang untuk berbuat baik. Gitu. Nah, masalah katakanlah 4 wilayah itu penyelesaiannya bukan secara politis harus dari satu partai gitu, tapi bagaimana bisa dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten dibantu oleh pemerintah pusat sehingga bisa diselesaikan masalahnya gitu. Jadi harusnya siapa saja yang jadi pemimpin harus bisa berkolaborasi. Jadi bukan the winner takes all gitu. Itu bukan solusi menurut saya gitu ya. Solusinya adalah bagaimana bisa dipadukan perencanaannya dengan baik supaya kemudian masalah itu selesai satu-satu, termasuk masalah yang besar, masalah regional gitu. Itu harus diselesaikan dengan kolaborasi. Memang apa dampaknya sini Pak ketika masalah-masalah lingkungan seperti ini tidak segera diatasi oleh pemerintah, khususnya untuk masyarakat? Termasuk wilayah yang harusnya nggak boleh ditinggali, ya. Terus ada solusi, gitu. Solusinya ya relokasi. Jadi jangan dibiarkan. Gitu. Misalnya katakan rawan gempa, misalnya kemarin di Cianjur, ya. Jangan sampai nanti ada situasi di mana rumahnya diganti, direlokasi, tapi rumah yang rusak diperbaiki lagi. Jadi yang bersangkutan juga punya 2 aset, ini nggak boleh. Artinya ketika sudah diputuskan untuk pindah, jangan di situ, baik itu karena banjir atau karena gempa, ya. Itu saya kira pemerintah harus tegas, ya. Jadi pemerintah harus menghadirkan solusi, ya, bagaimana supaya tempat-tempat yang langganan yang rawan banjir nanti diselesaikan. Solusinya apa? Apakah sodetan, apakah pengerukan, apakah relokasi gitu, ya. Termasuk daerah DAS itu kan seharusnya kan nggak boleh ditinggali kan. Tapi kan harus ada solusi, nggak bisa kan pemerintah cuma bilang nggak boleh dan diusir, nggak bisa. Jadi harus ada solusi, apakah relokasi pemukiman gitu, ya, dengan kemarin kita bahaskan tentang rusunawa dan sebagainya. Apa yang ditawarkan PKS Pak untuk mengatasi permasalahan banjir yang banyak di kawasan Bandung Raya? Ya, saya kira itu yang harus tadi saya sebut, ya. Ada perencanaan yang terpadu antara kota kabupaten, kemudian juga dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Ya, nanti dilihat mana yang lebih efisien, apakah relokasi, apakah sodetan, ataukah pengerukan gitu, ya. Yang jelas sebetulnya kan sudah ada aturannya bahwa
das itu nggak boleh ditinggali. Nah itu bagaimana? Berapa lama? Bagaimana tahapannya untuk kemudian agar das itu bisa hijau misalnya kan, sebagai buffer supaya masyarakat tidak jadi langganan banjir, itu yang kita harapkan gitu.